Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Dr. Gatot Nazir Ahmad, MSI, dan Ibu Titis Fatarina Mahfira, SE, MSM, selaku dosen pengampu mata kuliah metode kuantitatif bisnis. Nah, kali ini kami dari kelompok PJBL, metode kuantitatif, akan mempresentasikan uh, analisis regresi linear berganda berdasarkan pengaruh harga promosi, kualitas layanan, dan kemudahan penggunaan terhadap keputusan pembelian pada produk di marketplace Shopee. Ya, saya sendiri Evelyn Hutagaol dengan NIM 170562109 dan ada rekan saya. Saya Aprilia Triyanti Soleha dengan NIM 1705621152. Saya dengan Bunga Rosmawati dengan NIM 17056211052. Perkenalkan, nama saya Kintana Deli Adaha dengan NIM 17056211122. Baik, langsung aja kita ke ada pendahuluannya dulu yang melatar belakangi dari analisis linear berganda. Bisa dijelaskan? Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang, yaitu penggunaan statistika dalam mengolah data penelitian berpengaruh terhadap tingkat analisis hasil penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan alam atau bisa disebut IPA, yang menggunakan perhitungan statistika akan menghasilkan data yang mendekati benar jika memperhatikan tata cara analisis data yang digunakan. Nah, dalam memprediksi dan mengukur nilai dari pengaruh satu variabel bebas atau independen atau prediktor terhadap variabel lain tak bebas atau dependen atau responsif dapat digunakan uji regresi. Analisis atau uji regresi merupakan suatu kajian dari hubungan antara satu variabel dengan satu atau lebih variabel apabila variabel bebasnya hanya satu. Maka uji atau analisis regresinya dikenal dengan regresi linear sederhana. Apabila variabel bebasnya lebih pada satu, maka uji atau analisis regresinya dikenal dengan regresi linear berganda. Dikatakan linear berganda atau uji analisis regresi dikenal dengan regresi linear berganda karena terdapat dua atau lebih variabel bebas yang mempengaruhi variabel tak bebas. Nah, perhitungan-perhitungan hasil akhir untuk penulisan karva ilmiah atau penelitian banyak menggunakan analisis atau uji regresi. Hasil perhitungan analisis atau uji regresi akan dimuat dalam kesimpulan penelitian dan akan menentukan apakah penelitian yang sedang dilakukan berhasil atau tidak. Analisis perhitungan pada uji regresi menyangkut beberapa perhitungan statistika seperti uji signifikansi, uji T atau uji F. ANOVA dan penentuan hipotesis hasil dari analisis atau uji regresi berupa suatu persamaan regresi. Persamaan regresi ini merupakan suatu fungsi prediksi variabel yang mempengaruhi variabel lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama ada metode pengumpulan data. Menurut Sugiono, pada tahun 2017, teknik pengumpulan merupakan data yang dapat dilakukan dengan interview atau wawancara, kuesioner atau angket, observasi atau pengamatan, dan gabungan ketiganya. Yang pertama ada observasi. Observasi diartikan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi merupakan metode yang cukup mudah dilakukan untuk pengumpulan data. Observasi ini lebih banyak digunakan pada statistika survei, misalnya akan meneliti kelakuan orang-orang suku tertentu. Observasi lokasi yang bersangkutan akan dapat diputuskan alat ukur mana yang tepat digunakan. Yang kedua ada kuesioner. Kuesioner dan angket. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau
pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya. Meskipun terlihat mudah, teknik pengumpulan data melalui angket cukup sulit dilakukan jika responnya cukup besar dan tersebar di berbagai wilayah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan yaitu prinsip penulisan angket, prinsip pengukuran dan penampilan fisik. Prinsip penulisan angket menyangkut beberapa faktor. Yang pertama ada isi dan tujuan pertanyaan, artinya jika isi pertanyaan ditunjukkan untuk mengukur, maka harus ada skala yang jelas dan pilihan jawaban. Yang kedua ada bahasa yang digunakan harus disesuaikan dengan kemampuan responden. Tidak mungkin menggunakan bahasa yang penuh istilah-istilah bahasa Inggris pada responden yang tidak mengerti bahasa Inggris dan sebagainya. Tipe dan bentuk pertanyaan apakah terbuka atau tertutup. Jika terbuka artinya jawaban yang diberikan adalah bebas. Sedangkan jika pertanyaan tertutup, maka responden hanya diminta untuk memilih jawaban yang disediakan. Yang ketiga ada interview atau wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpulan data maupun penelitian terhadap narasumber atau sumber data. Wawancara penelitian sampel besar biasanya hanya dilakukan sebagai studi pendahuluan karena tidak mungkin menggunakan wawancara pada 1.000 responden. Sedangkan pada sampel kecil, teknik wawancara dapat diterapkan sebagai teknik pengumpulan data. Teknik wawancara umumnya digunakan untuk jenis tipe kualitatif. Yang keempat ada dokumen. Teknik pengumpulan data dan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diambil dari dokumen atau catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Sementara dokumen berbentuk gambar dapat berupa foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data observasi atau wawancara nantinya akan lebih kredibel apabila disertai dengan dokumentasi. Selanjutnya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian ada langkah-langkah analisis linear berganda. Nah, di sini langkah-langkah menganalisis linear berganda kami menggunakan dengan Statistical Package for the Social Science atau SPSS. Yang pertama itu memasukkan data informasi. Nah, di sini langkah awal dalam menganalisis linear berganda itu yaitu memasukkan data-data informasi yang kami dapat melalui kuesioner yang kami bagikan. Dan kemudian data itu dimasukkan bisa melalui seperti file eksternal seperti Excel dan bisa secara manual juga dengan sarana informasi editor yang ada di dalam SPSS. Nah, di sini udah ada ya, kita bisa lihat di sini contohnya data yang sudah dimasukkan ke dalam Excel. Nah, kemudian yang kedua, memuat variabel dalam SPSS variable view. Nah, setelah memasukkan atau mengumpulkan data informasi yang di dalam Excel itu tadi, selanjutnya kita buka SPSS dan masuk ke variable view, dan yang dimana variabel-variabel view dan diisi variabel-variabelnya yang akan digunakan dalam menganalisis linear berganda. Variabel-variabel antara variabel dependen dan independen harus saling sesuai. Nah, di sini ada contohnya yaitu yang pertama masuk ke variabel view dan di sini diisi responden, terus variabel-variabelnya itu variabel dependen dan independennya. Kemudian yang ketiga ada analisis regresi linear berganda. Setelah tadi variabel view-nya itu udah diisi dengan beberapa variabel, jadi kami menggunakan ada 4 variabel, kemudian langsung dimasukin ke variabel view-nya, dan yang informasi tadi di Excel tadi itu dipindahkan ke data view. Jadi bisa kita lihat seperti ini bentukannya. Setelah data informasi sudah masuk ke dalam SPSS, selanjutnya kita klik Analyze. Kemudian yang ada pada menu bar yang di atas ini, kemudian pilih Regression, lalu klik Linear. Nah, setelah itu akan ada jendela Linear Regression muncul dan kemudian dipindahkan sesuai variabel dependen
dan variabel independen. Setelah semua variabel sudah pindah dan sesuai, selanjutnya klik OK. Nah, di sini yang dipindahin yaitu ada variabel X1, X2, X3, dan X4 ke variabel independennya ini. Terus ke variabel dependennya itu dimasukin Y, variabel Y. Kemudian yang keempat, regression. Nah, di sini SPSS akan menghitung dan hasil dari analisis regresi akan muncul. Nah, bentukannya kayak gini ya. Nah, kemudian hasilnya, model summary. Di sini bisa kita lihat bahwa nilai R menunjukkan adanya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Di mana semakin mendekati nilai 0, maka tingkat hubungan semakin rendah. Begitupun sebaliknya. Di sini ada keterangannya bahwa 0,00 sampai dengan 1,199 artinya tingkat hubungan sangat rendah. Kalau 0,20 sampai dengan 0,399 artinya tingkat hubungan rendah. 0,40 sampai 0,599 artinya tingkat hubungan cukup kuat. 0,60 sampai dengan 0,799 artinya tingkat hubungan kuat. Dan yang terakhir 0,80 sampai dengan 1 artinya tingkat hubungan sangat kuat. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa nilai R, di mana di sini ada nilai R 0,6110 di sini nih, menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara variabel X dengan variabel Y. Nilai R square menunjukkan besar kecilnya sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat atau besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Kesimpulannya, nilai R square di sini ada 0,373, menunjukkan bahwa variabel X dapat menjelaskan variabel Y sebesar 37,3%, sedangkan yang lain sebesar 62,7%, dijelaskan oleh faktor lain. Nilai adjusted R square sama seperti pengertian R square, namun adjusted R square ini digunakan jika melakukan estimasi nilai variabel terikat. Dan yang kemudian, nilai standar error estimate menunjukkan nilai tingkat kesalahan regresi linear. Semakin kecil angka ini, maka persamaan regresi semakin baik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Lalu selanjutnya ada koefisien. Dari persamaan regresi ini kita dapat Y atau konstannya itu 3,244 ditambah 0,040 X1 ditambah 0,44 X2 ditambah 0,467 X3 dikurang 0,212 X4. Penjelasan variabelnya yaitu X1 itu koefisien regisnya 0,040 menunjukkan bahwa dengan meningkatnya variabel X maka akan meningkatnya variabel Y sebesar 0,040. X2 yaitu koefisien regresinya 0,444 menunjukkan bahwa dengan meningkatnya variabel X2 maka meningkatnya variabel Y sebesar 0,444. X3 koefisien regresinya 0,467 menunjukkan bahwa dengan meningkatnya variabel X2 maka akan meningkatnya variabel Y sebesar 0,467. X4 koefisien regresinya minus 0,212 menunjukkan bahwa dengan menurunnya variabel X3 maka akan menurunnya variabel X4 maka akan menurunkan variabel Y sebesar 0,212. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada ANOVA. Pada tabel ANOVA ini ada model, regression, residual, dan total. Sum of square dari regressionnya itu 49,289. Definisinya itu 4, min square-nya 12,322, F-nya itu 7,724, sigma-nya itu 000B, residual dari sum of square-nya itu 82,957, def-nya itu 52, min square-nya itu 1,595. Nah, total dari sum of squares-nya itu
ditotalin dari semua regression dan residualnya itu yaitu 132,246. Def-nya itu totalnya 56. Nah, dependent variable-nya Y, prediktor konstan X4, X1, X2, X3. Pengujian hipotesis ini digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesisnya itu jika sigma F kurang dari 5%, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jika sigma F lebih besar dari 5%, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, kesimpulannya itu karena nilai sigma F lebih kecil daripada alfa 0,00 kurang dari 0,05, maka hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Artinya bahwa variabel X secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y. Boleh di next. Selanjutnya itu ada koefisien. Nah, pada tabel di bawah ini itu terdapat beberapa tabel. Ada model konstan X1, X2, X3, dan X4. Nah, unstandard koefisiennya itu ada B, standar error, kemudian ada standar koefisien beta, kemudian ada T dan sigma. Konstannya dari nilai B itu 3,244, konstan dari nilai koefisien standar error itu 1,778 dan nilai T-nya itu 1,825, sigmanya 0,74. Selanjutnya itu X1 nilai B-nya 0,40, nilai standar errornya 111, nilai standar koefisien betanya 0,47, nilai T-nya 357, sigmanya 722. Kemudian nilai X2-nya itu nilai B-nya 444. Kemudian nilai standar errornya 157, nilai standar koefisien betanya 425, nilai T-nya 2,830, nilai sigmanya 007. Kemudian model konstan X3, nilai B-nya 467, kemudian nilai standar errornya 180, kemudian nilai standar koefisien betanya 421, nilai T-nya 2,592, nilai sigmanya 012. Kemudian yang terakhir itu ada model konstan X4, nilai unstandard koefisien dari nilai B-nya itu minus 212, dan nilai standar errornya itu 201, nilai standar koefisien betanya itu minus 195, nilai T-nya itu minus 1,054, dan nilai sigmanya itu 297. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis ini digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis, jika sigma T kurang dari 5%, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jika sigma T lebih besar dari 5%, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Kesimpulannya itu, X1 nilai sigma T-nya 0,722 lebih besar dari alfa 5%, yaitu 0,05. Maka hal ini menunjukkan bahwa X1 mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel Y. Kemudian X2 nilai sigma T-nya 0,007 lebih kecil dari alfa 5%, yaitu 0,05. Maka hal ini menunjukkan bahwa X2 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Kemudian X3 nilai sigma T-nya 0,012 lebih kecil dari alfa 5%, yaitu 0,05. Maka hal ini menunjukkan bahwa X1 mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel Y. Boleh di next. Selanjutnya itu kesimpulannya. Ikatan antara variabel independen serta variabel dependen, analisis regresi linier berganda membagikan cerminan tentang ikatan antara dua ataupun lebih variabel independen atau prediktor, serta satu variabel dependen atau variabel yang mau diprediksi. Kesimpulan bisa ditarik bersumber pada nilai koefisien regresi atau slope.
yang dihasilkan dari analisis. Nilai koefisien regresi yang positif menampilkan ikatan positif antara variabel independen serta variabel dependen. Sebaliknya, nilai koefisien regresi yang negatif menampilkan ikatan negatif antara variabel independen serta variabel dependen. Nah, selanjutnya itu signifikansi statistik variabel independen. Analisis ini regresi linear berganda pula membagikan data tentang signifikansi statistik dari masing-masing variabel independen. Perihal ini bisa dilihat dari nilai P atau predictor value yang dihasilkan dari analisis. Nilai P value yang rendah umumnya kurang dari 0,05 menampilkan kalau variabel independen secara signifikan berkontribusi terhadap variabel dependen. Sebaliknya, nilai p-value yang besar menampilkan kalau variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Selanjutnya itu keakuratan model. Kesimpulan pada keakuratan model, analisis regresi linear berganda pula membagikan data tentang, boleh di next. Kesimpulan pada keakuratan model, analisis regresi linear berganda pula membagikan data tentang akurasi model dalam memprediksi variabel dependen. Perihal ini bisa dilihat dari nilai R² atau R kuadrat 2 yang dihasilkan dari analisis. Nilai R kuadrat 2 yang besar umumnya antara 0,7 sampai 1, menampilkan kalau model bisa menerangkan alterasi variabel dependen dengan baik. Sebaliknya, nilai R kuadrat 2 yang rendah umumnya kurang dari 0,5 menampilkan kalau model mempunyai keterbatasan dalam menerangkan alterasi variabel dependen. Nah, selanjutnya itu anggapan tanggapan regresi linear berganda. Berarti buat mengecek apakah analisis regresi linear berganda sudah terpenuhi anggapan-tanggapan bahwa dari analisis regresi linear, semacam anggapan tanggapan normalitas, homoskedasitas, serta tidak terdapatnya multikolinearitas, kesimpulan bisa ditarik bersumber pada pengujian terhadap asumsi-asumsi tersebut. Bila asumsi-asumsi ini tidak terpenuhi, hasil analisis dari regresi linear berganda butuh diinterpretasikan dengan hati-hati serta bisa jadi butuh diuji ulang dengan tata cara lain yang cocok. Selanjutnya itu implikasi instan. Kesimpulan analisis ini pada regresi linear berganda pula bisa membagikan implikasi instan terpaut pengambilan keputusan. Hasil analisis ini bisa digunakan buat memprediksi ataupun ditaksir terhadap variabel dependen bersumber pada nilai-nilai variabel independen yang sudah dianalisis. Implikasi instan ini bisa digunakan buat mengambil keputusan dalam konteks bisnis, kebijakan publik, ataupun riset ilmiah. Dalam akhirnya, analisis regresi linear berganda membagikan data tentang ikatan antara variabel independen serta variabel dependen, signifikansi statistik variabel independen, keakuratan model, dan anggapan tanggapan bawah. Baik, sekian presentasi kami mengenai analisis regresi linear berganda dan mata kuliah metode kuantitatif bisnis ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan apabila ada kritik dan saran, kami berharap semoga kritik dan saran bersifat membangun. Sekian dan terima kasih.